Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-sidqi wal wafa. Takhasantu bidhil izzati wal jabarut wa atasamtu bi rabbil malakut wa tawakkaltu ala al-hayyil ladzi la yamutu Allah masrif anna hadzal bala wal waba wa qina syarrad da' bi lutfika ya latif khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma innaka qad aqdarta ba'da khalqika ala sihri wasyarr walakinnaka ihtafatta lidzalika bi idni dur fa'udhu bimastafatta bihi mimma qadarta alaihi bihaqqi qaulika wa ma hum bidharina bihi min ahadin illa bi idnillah. Amma ba'd. Para sahabat semua yang dimuliakan Allah, sekarang saya sedang di salah satu kota di provinsi Sumatera Selatan, yakni di kota Lubuk Linggau, dan ini kali pertama saya perjalanan darat. Kenapa? Karena jujur saya belum vaksin, sedangkan di pesawat itu harus vaksin dan saya belum vaksin. Jadi saya perjalanan darat pertama kali ke Sumatera Barat. Ini menuju ke Sumatera Barat, cuman ini singgah di Lubuk Linggau. Dan sebenarnya bukan terpaksa saya perjalanan darat ini, juga dalam rangka ingin merasakan perih dan pedihnya kita ini dalam dakwah. Sebagaimana Allah sampaikan atau Allah syaratkan dalam Al-Quran, am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Kita ini bagaimana kita ini bisa mengira kita dapat masuk surga padahal kita belum pernah merasakan kepedihan, kesengsaraan, kesusahan orang-orang dulu, apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau ini gigi raham beliau patah dan bercucurlah di dahi beliau darah dan ditimpa kotoran batu dan pernah mengganjal perut beliau Shallallahu Alaihi Wasallam karena laparnya beliau dengan batu. Kepedihan itu harus juga sebagaimana umatnya harus kita tiru pula. Harus pernah merasakan perjuangan, Pak. Walaupun kita ini setetes pun belum, ibarat perjuangan Nabi itu lautan, kita setetes pun belum ada. Para sahabat, ini di pengurus pusat Jamiah Ruqyah Aswaja ini. Sebelumnya saya mau ngecek dulu soundnya bagus apa enggak ini. Soundnya bagus apa enggak ini, suaranya. Ini saya di Sumatera Selatan ya, di Lubuk Linggau. Bagus ya, bagus, alhamdulillah. Baik, para sahabat, jadi Jamiah Ruqyah Aswaja sebagai sayap dari LDPBNU ini pengen bagaimana sih warga Nahdien ini supaya salah satunya dengan dakwahnya juga diterima masyarakat dengan baik dan juga membantu para umat Rasulullah SAW ini, khususnya warga Nahdien ini, terapi menggunakan tibun nabawi, herbal dan Quran. Kita tahu bahwa untuk mengurus SPPT, yaitu supaya kita ini dapat izin dari pemerintahan, itu ngurusnya kalau di luar sana ada 2 jutaan. Nah, untuk praktisi JRA, saya kira kalau ada inisiatif untuk membuat SPPT, saya kira harus dipertimbangkan dulu karena pengurus pusat Ruqyah Aswaja kemarin dengan SHM sudah
menandatangani sebuah kesepakatan untuk sertifikasi praktisi, di mana sertifikasi ini kalau nanti lulus insya Allah dapat pula dijadikan sebagai surat izin praktek. Jadi surat izin praktek untuk sebagai terapis tradisional ya, terapis tradisional. Jadi Depnaker. Jadi tidak usah kalau keberatan 2 juta dari Depnaker ya kan, ada yang ngurus SPPT sampai 2 juta kalau keberatan. Itu pun nanti kalau sudah ngurus SPPT resmi secara pemerintah, belum resmi secara JRA. Artinya standarnya harus diselaraskan aturan-aturan yang ada di JRA. Contoh, orang yang sudah ngeruqyah dia dapat SPPT dari pemerintahan belum tentu lulus dari JRA. Misal dia deteksi bukul bisa enggak? Kalau kasus sihir misalkan, hafal enggak ayat-ayat pembatal sihir? Nah, salah satu nanti kan kita ngadakan sertifikasi praktisi yang untuk perdana akan dilaksanakan di Yogyakarta. Itu tim pengujinya ada beberapa ya, penguji dari pusat, penguji dari SHM, penguji banyak lah. Jadi nanti para praktisi yang akan ikut sertifikasi, kalau di Jogja kemarin kayaknya sekitar 60 ya, itu digembleng, diuji oleh 4 penguji dari sisi administrasi, keilmuan, keherbalan, Tibbun Nabawi, diuji oleh tim penguji yang sudah kita tunjuk. Nah, pengujinya itu tidak gemen-gemen para sahabat. Nah, tidak gemen-gemen itu tidak sembarangan. Nah, dari SHM itu juga nanti kalian harus tahu titik-titik titik-titik di belakang itu loh. Bukan. Itu ada titik-titik yang nanti akan kalian dikasih materi ya. Titik-titik di punggung itu mulai dari kepala sampai tulang ekor, ada titik-titik oval atau titik onal saya lupa namanya. Intinya nanti ada titik-titik, dan itu sebagaimana sering saya sampaikan itu disinkronkan dengan saya. Kalau sihir titiknya begini, alasannya begini, itu kalian harus tahu. Jadi salah satu materi yang diujikan itu adalah ruqyah standar. Nah, nanti kan supaya tidak ambigu, mohon ini videonya juga di-share ke praktisi, para PC di-share ke grup biar tahu ini praktisinya. Kalau praktisinya anggotanya PC tidak ngerti, yang saya salahkan ketua PC. Kenapa sampai nggak ada sinyal di rumahnya, ya kan? Kenapa itu media centernya tidak diaktifkan, kan begitu. Salah satunya Medion ini tak tanya media centernya mana, nggak ada, malah dia datang ke sini, saya suruh ngerekam ini kan media center dari Medion, tak tanya media centernya siapa, nggak ada. Ya ini kan salah struktur kepengurusannya, ada kesalahan ya begitu, dan itu kita maklumi lah. Baik, ruqyah standar ala JRA apa itu? Nah, ini perlu dicatat ya, atau diapalah, nggak usah dicatat lah. Pertama yaitu niat ngeruqyah, harus tahu niat ngeruqyah. Persiapan ruqyah harus tahu. Pokoknya ruqyah standar itu adalah pertama yaitu baca hamdalah. Jadi misalkan ada orang sakit ya, ini sakit apa saja. Jadi yang dimaksud ruqyah standar itu adalah bacaan ya, bukan metode. Nah, ini ada yang salah paham, maksudnya ruqyah standar sudah saya ruqyah standar. Bukan, ruqyah standar itu bukan metode, tapi bacaan. Tapi sebelum karena ini bulan Maulid, sebelum kita sebarkan atau sebelum kita share bacaan ruqyah standar terbaru ala JRA, kita baca sholawat dulu. Semoga di bulan Maulid ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan kita semakin mahabbah kepada Rasulullah SAW, semakin cinta kepada sunnah Nabi, dan dapat bertemu Rasulullah SAW dalam mimpi-mimpi kita. Minimal seumur hidup sekali lah kita dapat bermimpi dengan Rasulullah SAW dengan bikasratis sholah ala Nabi, karena kita sholawat ya, berbanyak sholawat kepada Nabi. Shollu ala Nabi Muhammad. Maulaya
salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim wal jinnu tatifu wal anwaru sati'atun wal haqqu yadharu min ma'nan wa min kalimi amu wa sammu fa'ilanul basyairi lam tusma'a wa barikatul lidha lam tusami min ba'di ma akhbaral aqwama kahinuhum bi anna dinahumul muwajalam yaqumi wa ba'da ma'anu fil ufi min syuhudin munqadatin wa ma fil ardi min tsunami hatta ghadaw an tariqil wahimun azimun minasyayatin yaqfu isramun azimin ka'annahum haraban abtalu abrahatin aw askarun bil hasa min rahatayhi rumi nabdam bihi ba'dama bihi bibadnihima nabdal musabbihi min akhsya'i multaqimi maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli minal ahwali muqtahimi ya Rab bibil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Allahumma ajma'na bihi fid dunya wal akhirah Allahumma ahyina mutamassikina bi sunnatihi wa ta'atihi amin ya rabbana Allahumma askina min haudhi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin. Baik para sahabat, ruqyah standar ala Jam'iyah Ruqyah Aswaja terbaru ya 2021. Nanti insyaallah juga akan kita share video dengan ruqyah standar ini Pak sahabat ya. Hanya membeli Pajero hanya 350.000. Di orang hafal ruqyah standar ini itu dia praktekkan ke orang sakit. Nah, ternyata orang sakit itu adalah
Ini ada sahabat dari Lubuk Linggau ini sebentar. Ternyata orang sakit itu adalah direktur Mitsubishi. Akhirnya Pajero dibelikan Pajero. Subhanallah, ruqyah standar ini dari Masya Allah. Assalamualaikum. Ya sehat. Kula yamin wa antum minallahi aqrab wa ala tu'adilatuam. Insyaallah kula yamin wa antum minallahi aqrab wa ala tu'adilatuam. Ini ada tali rumput di shotnya, kameranya di shot dia, biar Lubuk Linggau biar tahu. Kameramen. Nah, dari siapa? Dari mana? Nah, duduk dulu. Ayo sini. Kamu ini di sini loh, sini yo sudah. Wah, ini mohon maaf nih ya karena apa namanya media center di Madiun nggak ada, jadi nggak ada pendidikan khusus ya. Oke, baik kita sahabat. Jadi dengan ruqyah standar ini, alhamdulillah ada orang sakit dan indikasinya memang sihir. Kemudian saya tanya, kamu ruqyah dengan metode apa? Ruqyah standar, Gus. Itu dari saya kasih bocoran ya dari Banten. Insya Allah videonya kami share. Setelah diruqyah dengan media center ini, dia sembuh. Setelah sembuh, suruh ngeruqyah tokonya. Setelah tokonya diruqyah, pendapatannya biasanya mobil itu keluar itu 20 hingga 30 unit, ya kan? Nah sekarang setelah diruqyah drastis hingga ratusan unit sampai 250 hingga 300, ceritanya begitu. Nah akhirnya sama namanya direktur tersebut itu perempuan, ternyata beliau itu perwakilan Mitsubishi di Indonesia. Jadi dari Thailand itu langsung beliau itu praktisi kita dari Banten itu dikasih ketika beliau habis ruqyah itu pulang ke pesantren karena beliau seorang Suriah dulu, mengasuh pesantren. Nah dia tanya, ini mobilnya siapa? Ini mobilnya Kiai. Loh, saya nggak beli kok. Nah ini pembelian ibu, berapa saya lupa ibu siapa disebutkan. Pembelian. Beliau kaget, loh, saya ngapain? Saya nggak ngapa-ngapain. Ternyata beliau habis ruqyah tokonya prestasi Thailand itu ternyata luar biasa, barokahnya Quran, menjadi salah satu dealer ya, apa bahasanya itu, dealer terbaik sedunia Mitsubishi ada di Indonesia, dan itu berkah di ruqyah. Pokoknya setelah di ruqyah berkah Quran lah menurut saya. Setelah di ruqyah dan akhirnya beliau dapat Pajero. Saya tanya, Pajero keluaran terbaru yaitu 4 bulan 2021, baru 4 bulan keluar dari pabrik. Jadi baru dari pabrik keluar 4 bulan karena ruqyah standar. Nah, bacaannya sebenarnya ruqyah standar para sahabat. Jadi beliau, ibu ini dibacakan ruqyah standar. Apa itu ruqyah standar? Nah, ini bisa ditiru ya. Nah, ini ruqyah standar ala Jira. Yang pertama yaitu baca hamdalah. Ada niat ruqyah murabitah kalau bisa. Kalau tidak bisa langsung aja hamdalah. Salawat Ibrahimnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, salli ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Setelah itu bacaannya itu susunan ya. Bacaannya satu Al-Fatihah. Nah, ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulangi Al-Fatihah, ayat kursi ayat kursi. Ketika al-Fatihah wala ya'udhu khibduma wa wal aliyul azim diulang, terus Al-Kafirun ada ulang-ulang, terus Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. 6 ya. Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Terus ditutup dengan doa, diikuti dengan doa. Kemudian ditutup dengan dua ayat surat Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Nah, itu bacaannya seperti itu. Nah,
Ditiup di mana? Kalau di air namanya metode air asma, ya kan? Kalau dibacakan pada orang kena sihir ya namanya ya untuk membatal sihir. Tapi itu ayat ruqyah standar. Jadi kalimat standar itu, ruqyah standar itu bacaannya, bukan metodenya, seperti itu. Jadi nanti kalau ada sertifikasi, ada ujian tulis apa ruqyah standar, sampai jawab itu ya. Kalau kalian nggak jawab itu salah. Misalkan ruqyah standar Al-Fatihah doang, itu bijinya dua nggak lulus, sampai nanti dapat BK. Ada BK ini belum kompetensi, ada K kompetensi. Nanti kalau kalian sertifikasi lulus, ada sertifikat lulus namanya semua lulus. Tapi ada yang dapat izin. Insya Allah semua lulus lah, kita permudah. Tergantung penguji, saya nggak punya wewenang ya, tapi insya Allah lulus. Nah, jadi itu saya kira kalau BK sudah, BK belum kompetensi, kalau K kompetensi. Demikian ruqyah standar yang terbaru Jera, mudah-mudahan bermanfaat dan panjenengan semua diberkahi hidupnya oleh Al-Quran, diberkahi Allah melalui Al-Quran ya. Subhanakallahumma alhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana dulu.